Hai, Rizky di sini. Selama beberapa tahun terakhir kita udah nge-review Nitro 5 dari Acer, itu udah banyak banget mulai dari SKU-nya yang pakai 2060 RTX udah sampai ke yang pakai 1050 di harga 10 jutaan doang. Dan di 2021 ini akhirnya kita nge-review lagi Nitro 5, tapi yang kali ini sudah bersama Intel 11 Gen terbaru yaitu Rocket Lake, tapi masih memakai GTX 1650. Kira-kira performanya naik seberapa persen sih dari yang sebelumnya? Inilah Acer Nitro 5 2021. Buat desainnya, Acer Nitro yang sekarang berbedanya hanya ada di bagian belakang aja kalau misal mau dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau misalnya tahun lalu itu garisnya hanya sedikit aja, sekarang dibuat lebih terlihat gaming lagi. Tapi kalau misal ditanya pendapat jujur gue lebih prefer desain yang tahun 2020 ketimbang 2021. Tapi tentunya kan selera orang berbeda-beda. Saat membuka laptopnya dengan satu tangan, hinge-nya itu lumayan kokoh, layarnya bisa dibuka pakai satu tangan karena bagian bawahnya lumayan berat. Di depan ada layar 15,6 inch Full HD IPS yang kalau di review unit kita kali ini, color gambutnya memang tinggi walaupun buat unit retail yang akan dijual di Indonesia dia akan start dari color gambut 60%-an. Sepertinya sama dengan tahun lalu. Sayangnya memang kita tidak bisa cek brightness level dan color gamut retailnya karena unit review ini memang adalah unit luar punya yang mempunyai panel yang berbeda. Di bagian keyboard kita nggak melihat adanya perbedaan dengan tahun lalu, keyboardnya masih punya 4 zone backlit dengan layout ala Predator zaman dulu, dan tentunya yang butuh dedicated button home, page up, page down ada di bagian atas dengan power button yang tergabung juga dengan keyboard. Bagian touchpadnya dia condong ke arah kiri, tapi itu bertujuan untuk membuat bagian spasinya align dengan touchpad dan membuat typing dan exploring juga lebih enak. Kalau misalnya kalian takut untuk kena touchpad dan nanti bakal gerak-gerak sendiri kursornya, tenang aja, itu palm rejectionnya juga udah bagus kok. Jadi kalau kita typing gitu dan kena touchpad, dia nggak akan kebaca. Di bagian konektivitas, sebenarnya penempatannya itu sama dengan tahun lalu punya, namun sekarang ada satu port baru yang dulu cuma ada di laptop mahal aja. Ya, di sebelah kanan ada Thunderbolt 4 konektor yang akhirnya sekarang sudah mulai masuk ke dalam laptop murah. Sisanya sih kurang lebih sama, ada 3.2 Gen 2 Type A, HDMI 2.0, sementara di sebelah kiri ada Kensington Lock, LAN port, USB 3.2 Gen 1 2 biji, dan audio combo jack. Dan sama seperti tahun lalu, agar terlihat lebih rapi, Acer menaruh charging portnya itu di bagian belakang agar kita juga nggak akan terganggu kalau misalnya mau main game sambil laptopnya dicas. Untuk performa, kali ini mesin dari Nitro 5 sudah diperbaharui dengan Intel Core Tiger Lake yang terbaru. SKU review unit kita menggunakan Core i5 11300H, RAM 16GB, dan GTX 1650. Spek ini ada di harga sekitar 13,5 juta yang menurut gue lumayan oke buat sebuah gaming laptop dengan 16GB RAM dan GTX 1650. Tapi kira-kira seberapa besarkah perkembangan prosesornya dibanding tahun lalu? Di Cinebench kita melihat dibanding dengan Core i5 Comet Lake, multicore-nya naik 100 poin dan kalau ditanya perkembangan yang paling naik sebenarnya didapat di single core performance-nya. Tapi kalau dibandingkan dengan Ryzen 5 4600H, skor Cinebench-nya memang ketinggalan lumayan jauh, tapi setidaknya dibanding dengan Core i7 Tiger Lake yang G7, skornya bisa mirip-mirip. Begitu pula dengan skor dari Firestrike dan Time Spy-nya, kurang lebih ini standar lah dengan harganya. Nggak ada perkembangan yang terlalu jauh apabila kita bandingkan dengan SKU yang sebelumnya. Nah, buat pengetesan gaming, kami ngetes game kompetitif seperti Dota 2, Apex Legends, dan Insurgency. Itu saat di setting mentok kanan memang mendapatkan lebih dari 60 FPS, namun belum menyentuh 144 FPS. Kalau ingin memainkan game tersebut di frame rate yang lebih kenceng, disarankan untuk menurunkan settingannya aja. Dan kalau misalnya ditanya game AAA seperti Borderlands 3, juga kita mendapatkan sampai 60 FPS, namun settingannya harus medium. Selain itu, kita juga mengetes aplikasi produktivitas di Adobe Premiere Pro dengan ngerender video Full HD berdurasi 1 menit yang mendapat hasilnya hanya butuh setengah menit render time.
Begitupun dengan Blender, kita coba render dengan CUDA Project BMW 27 GPU dan kita mendapatkan waktu render yang cukup singkat untuk sebuah GTX 1650. Yang menjadi masalah adalah skor-skor tersebut diambil di mode fan maksimal di NitroSense, alias semua performanya itu diambil saat fannya jalan di 5000 rpm yang dimana itu berisik banget. Kalau kita melihat konsistensi performanya, skor Cinebench antara max fan dan balance itu berbeda banget. Di sini terlihat saat run 5 kali yang balance dia bisa turun terus, bahkan kalau kita tes sampai 10 kali mungkin bisa lebih turun lagi. Sementara saat max fan mode, performance-nya bahkan bisa naik ke 980 dari 836 yang menandakan nggak hanya konsisten di performa aja, tapi juga performa maksimal dari CPU si Nitro 5 ini bisa didapat kalau fan-nya hanya ada di max fan mode. Buat power draw dari core i5-nya sendiri, Acer di sini tune core i5-nya itu 5 watt lebih tinggi dibanding biasanya, alias di 40 watt saat full load dan 65 watt untuk burst performance. Sementara buat clock speed dia juga bisa konstan di 4 GHz apabila kita memakai max fan mode, namun dengan mode balance maka clock speednya bisa turun ke 3,6 sampai 3,5 GHz. Saat kita stress test menggunakan Firestrike pun, laptopnya juga bisa lulus dengan skor hampir sempurna tanpa ada clock speed yang turun-turun. Namun sekali lagi, ini adalah pengujian dengan fan maksimal mode. Buat performa SSD-nya, kerennya juga laptop murah ini sudah punya speed SSD kencang layaknya laptop mahal, yaitu PCIe Gen 3 X4. Semoga aja yang retail Indonesia juga punya SSD sekencang ini. Sejujurnya, pengalaman laptop ini dengan Nitro 5 yang sebelumnya ya kurang lebih sama. Buat pengetikan, keyboardnya dia biasa aja, nggak terlalu empuk tapi masih enak buat diketik dan main game. Dan touchpadnya ya akurat, namun surface-nya gampang berminyak kalau misal kita pakai terlalu lama. Buat suhu, karena prosesor dan VGA-nya itu agresif banget menurunkan clock speed, suhu CPU-nya kejaga di 72 derajat saat full load dan suhu VGA-nya itu nggak nyampe 70 derajat. Bagian surface-nya juga cukup adem, untuk keyboard nggak ada yang di atas 37 derajat Celcius, dan kalau tempat yang paling panas hanyalah bagian atasnya yang mencapai 40 derajat Celcius. Kalau buat kualitas suara, overall gaming laptop ini juga bagus di treble namun kurang bass, tapi memang speaker di laptop harga segini ya kualitasnya ya standar. Buat adapter tentunya karena masih sama dengan tahun lalu, adapternya juga sama, nggak terlalu kecil-kecil banget, tapi ya kalau misal mau dibawa kemana-mana, laptopnya itu dengan chargeran juga disarankan untuk memakai backpack. Saat laptop ini dibongkar, kurang lebih isinya juga sama dengan yang tahun lalu. Ada 2 heat pipe dengan 2 fan yang mendinginkan CPU dan GPU-nya. Kalau soal upgradability, laptop ini punya segala macam opsi buat di-upgrade. RAM-nya punya 2 slot SODIMM yang bisa diganti-ganti sampai 32GB. M.2 slotnya juga ada 2 yang bisa diisi 2 SSD dan ditambah lagi dengan 2,5 inch bay yang bisa diisi SSD ataupun hard disk. Wi-Fi cardnya sudah support Wi-Fi 6 alias AX, jadi ini adalah salah satu Wi-Fi yang long termnya bagus. Dan yang paling gue suka adalah battery life yang habis dalam 7,5 jam pemakaian ringan, yang bagus banget buat sebuah laptop gaming. Mungkin efisiensinya juga terbantu dengan 11 Gen ini, dimana yang sekarang memang efisiensinya diklaim Intel lebih baik ketimbang 10 Gen punya. Tapi ya selain itu, kapasitas baterainya yang gede juga harus gue akuin itu bagus banget. Memang gue akui, konsistensi performa dari CPU laptop ini, dia kalau misalnya di balance mode agak kurang. Tapi tenang aja, kalau main gamenya kayak Dota 2, Valorant, atau game-game yang gak terlalu maksain CPU-nya itu bekerja terlalu keras dan lebih ke GPU bound, harusnya sih konsistensinya lebih baik ketimbang kalau main game AAA yang terlalu maksa CPU-nya bekerja terlalu keras, dan masih enak kalau misalnya kita pakai di mode balance. Lalu monitornya juga color gamutnya itu memang rendah, namun kalau misal kita ngomongin di harga segini, belum ada juga kok laptop gaming yang menawarkan layar lebih tajam. Dan jadi itulah pendapat kita tentang Acer Nitro 5 yang terbaru. Kalau kalian punya Nitro 5 yang 10 Gen, terus kalian tanya apakah worth it untuk upgrade ke sini atau enggak, jawabannya adalah tidak, karena overall ini semua sama, upgradabilitas juga sama, terus juga penempatan powernya juga sama, dan ya semuanya, hampir semua dari yang 10 Gen itu ada di sini juga.
Yang kita lihat juga perkembangan dari performanya juga nggak terlalu beda, apalagi VGA-nya masih 1650 kan. Tapi kalau kalian tanya dari yang 8 Gen series yang 8300H sama 1050, worth it untuk pindah ke sini. Dan kalau misalnya gue bisa bilang ya, ini adalah laptop dengan harga 13 juta atau 13,5 juta ya, yang 16 GB RAM-nya yang paling lengkap. Upgradabilitas lengkap, hardware bagus, cooling pun juga bagus. Jadi ya laptop main aman lah. Jadi paling itu aja dari gua. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir dari gua adalah always stay safe.